Pergi ke ladang menanam padi, pulang sore membawa jerami. Menjadi guru di pelosok negeri bukan harta tapi bakti yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Laili Ramadhani dengan NIM 25020074185. Di sini izinkan saya untuk memposisikan diri sebagai guru di suatu daerah terpencil. Apabila aku menjadi guru di pelosok negeri, mungkin langkahku tak begitu mulus. Langkahku penuh rintangan. Jalan yang kulewati penuh dengan lumpur, menyeberangi sungai, dan jalan berkilometer menempuh sekolah sederhana, beratap, seng, dan berdinding kayu. Tapi di sana aku bertemu dengan anak-anak yang sangat bersemangat untuk menempuh pendidikan. Tatapan khas mata mereka yang penuh cinta dan terselip cita-cita. Menjadi guru di pelosok negeri bukanlah hal yang mudah. Harus siap menghadapi segala macam keterbatasan yang ada. Mulai dari fasilitas yang kurang memadai, seperti papan tulis yang mulai rapuh, spidol yang hanya beberapa, buku yang sedikit tetapi digunakan untuk menunjang anak-anak sedemikian rupa, kemudian akses internet yang susah, dan juga akses untuk ke sekolah yang terlampau jauh. Menurut data Kemendikbudristek tahun 2023, sejumlah 45.000 sekolah dasar di tempat 3T, yaitu tertinggal. Menurut saya itu sangat-sangat memprihatinkan. Saya sebagai guru di pelosok negeri merasakan bagaimana susahnya pendidikan di tengah-tengah keterbatasan. Banyak sekali anak-anak yang bermimpi tinggi, tapi diputuskan oleh akses pendidikan yang sulit. Banyak anak-anak yang bermimpi ingin menjadi pilot, menjadi dokter, tapi mereka harus melihat realita yang ada. Menjadi guru di daerah terpencil bukan hanya belajar tentang mengajar, tetapi harus sabar ketika gaji tak sesuai ekspektasi. Tapi kita harus ikhlas dalam mengajar, dan juga kita tanamkan pada diri sendiri bahwasanya ilmu yang dapat kita berikan kepada anak-anak adalah suatu keberkahan bagi mereka. Dan itu tidak terkira, tidak dapat dibeli, karena guru adalah lentera kehidupan. Bagaimanapun, apapun yang kita beri kepada anak-anak, itu dapat membuat kehidupan mereka jauh lebih baik. Mungkin kita tidak selalu bergantung pada teknologi, tetapi kita membimbing dengan penuh kasih, dengan kasih sayang, bukan hanya pengajar tentang ilmu, tetapi pengantar pada kehidupan yang lebih baik. Saya sedih apabila ada salah satu murid saya yang bertanya, "Bu, bagaimana kehidupan di luar sana? Apakah anak-anak murid di kota juga merasakan hal yang sama seperti kami? Sulitnya akses belajar dan juga buku-buku yang sedikit. Kalau begitu, kenapa? Kenapa kita kekurangan buku? Atau di sana buku banyak sekali berhamburan? Bolehkah aku meminjam satu? Aku ingin menjadi dokter yang hebat. Bolehkah aku meminjamnya?" Kadang saya begitu miris mendengar hal tersebut. Banyak sekali semangat anak-anak di sini yang membara ingin melanjutkan cita-cita mereka, ingin menjadi dokter, polisi, TNI, dan juga hal yang lain. Tetapi karena keterbatasan pendidikan membuat mereka merasa harus mengubur kembali impian mereka. Apabila aku menjadi guru di pelosok negeri, mungkin aku tidak hanya sebagai pengajar, tetapi aku juga pembelajar.
Bagaimana aku belajar dari keteguhan mereka berangkat sekolah hanya dengan menggunakan alas kaki untuk menempuh pendidikan. Bagaimana semangat belajar mereka dalam mengerjakan tugas yang hanya melalui lentera lilin di malam hari. Dari situ aku belajar bahwasanya guru adalah sinar bagi kehidupan murid. Mungkin sinarku tidak begitu terang, tapi apabila bersama guru-guru yang lain, sinar berkumpul menjadi satu dan bisa menerangi Indonesia, bahkan di ujung peta sekalipun. Aku bukan hanya ingin mengajar mereka menulis, membaca, tetapi juga aku ingin mereka berani untuk mengejar cita-cita. Aku ingin menanamkan nilai moral kepada mereka, kejujuran, kerja keras, pantang menyerah. Karena walaupun mereka tinggal di pelosok negeri, bukan berarti mimpi mereka bisa dikubur di sana. Tapi mereka harus memperjuangkan mimpi mereka. Walaupun tinggal di ujung peta sekalipun, mereka bisa menjadi pemimpin masa depan. Maka dari itu aku ingin menjadi jembatan bagi mereka untuk melihat luasnya dunia di luar sana. Sekian dari saya, Talita Leili Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.